Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsiana Yulista Benu, NIM 0432288083, Prodi Akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang atau tema pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan di sini salah satu fokus yang saya pilih atau yang saya mau bahas yaitu proses lahirnya Pancasila, BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Dan saya juga akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dari lahirnya Pancasila. Kemudian saya akan menjelaskan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan refleksi pribadi atau pendapat saya mengenai pembelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Nah, proses lahirnya Pancasila melibatkan serangkaian peristiwa penting yang digagaskan oleh para pendiri bangsa, mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI hingga penetapannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila dan nilai-nilainya. Yang pertama, proses di BPU PKI. BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 untuk menyelidiki hal-hal yang diperlukan dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting adalah yang pertama, sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 yang berbunyi, sidang ini berfokus pada perumusan dasar negara. 3 tokoh utama menyampaikan usulannya. Tokoh yang pertama, Muhammad Yamin, itu disampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei, mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan menurut tokoh Sepomo, dia menyampaikan pendapatnya pada 31 Mei, mengusulkan 5 dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga yaitu Soekarno menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juli, mengusulkan 5 dasar yang diberi nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang berikut, Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Setelah sidang pertama BPU PKI, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali gagasan dasar negara. Pada tanggal 22 Juli 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Yang kedua, rumusan ini memuat 5 sila yang sebagian besar isinya mirip dengan Pancasila. Namun sila pertamanya berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, naskah Piagam Jakarta ini kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, proses di PPKI. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk untuk melanjutkan pekerjaan BPU PKI. Nah, dalam peristiwa ini terdapat beberapa peristiwa penting, yaitu penghapusan 7 kata. Sebelum sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi diskusi terkait sila pertama Piagam Jakarta. Muhammad Hatta menerima keberatan dari tokoh-tokoh perwakilan Indonesia Timur yang merasa keberatan dengan 7 kata tersebut.
Yang berikut, pengesahan Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 7 kata tersebut dihapus dan digantikan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila dengan merumuskan akhir ini kemudian ditetapkan secara resmi sidang PPKI 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berikut ini adalah nilai-nilai luhur yang tergantung dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Regilius mengandung keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaannya tanpa paksaan. Nilai toleransi menghormati perbedaan keyakinan dan agama serta bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Nilai keadilan dari sila kedua menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu nilai persatuannya mengedepankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di kepentingan pribadi atau golongan. Nilai cinta tanah air, memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang mengangkut kepentingan bersama. Nilai demokrasi dari sila keempat, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemerintahan dan tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan nilai keadilan sosial, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak bergaya hidup mewah. Nilai gotong royong dari sila kelima, bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain, serta bersikap tolong-menolong. Nah, setelah saya menjelaskan peristiwa penting dan nilai-nilai Pancasila, kita akan masuk dalam penyampaian refleksi pribadi, atau yang seperti saya bilang tadi, apa yang dapat kita ambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa dihadapkan pada tantangan besar untuk menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di bawah satu payung ideologi. Proses kelahiran Pancasila yang digagas melalui perdebatan dan musyawarah di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Pancasila, maksudnya Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, bukanlah hal yang mudah, namun melalui proses itulah kita bisa belajar banyak tentang nilai-nilai yang relevan hingga saat ini. Nilai refleksi dari proses lahirnya Pancasila yang pertama, bermusyawarah untuk mufakat, komitmen pada persatuan, kebesaran hati dan toleransi. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu pentingnya dialog, menghargai perbedaan, kesabaran dan keikhlasan. Refleksi yang dapat kita ambil yaitu refleksi bagi generasi muda kita pada saat ini. Yang pertama, media sosial dan polarisasi. Di era media sosial, informasi sudah tersebar dan seringkali memicu polarisasi. Dengan mengingat semangat musyawarah pada pendiri bangsa, generasi muda dapat lebih bijak dan menyaring informasi, menghindari hoaks, dan tidak mudah berprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Yang kedua, tantangan globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang kuat, namun dengan perpegangan pada nilai-nilai Pancasila,
Generasi muda bisa tetap memiliki identitas kebangsaan yang kokoh sambil tetap terbuka terhadap hal-hal baru. Yang ketiga, membangun kolaborasi. Nilai gotong royong dan persatuan dalam Pancasila relevan untuk membangun kolaborasi dalam berbagai bidang, melalui proyek-proyek di sekolah dan kampus hingga menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Generasi muda dapat mengimplementasikan nilai keadilan sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengadvokasi hak-hak kelompok marginal, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dari refleksi pribadi yang telah saya sampaikan, ada beberapa kalimat atau penutup, yaitu Pancasila bukan sekedar sejarah, melainkan pedoman hidup yang relevan sepanjang zaman. Proses kelahiran mengajarkan kita tentang pentingnya musyawarah, persatuan, dan kebesaran hati. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilai ini, menjadikannya kompas untuk menavigasi tantangan masa kini dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dan maju. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.